Halo semuanya, saya Dwika Darmawan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai studi kasus materi forecasting. Nah, untuk judul yang saya angkat pada studi kasus kali ini adalah cara manajer operasi menghadapi fluktuasi pada produk CV Kopi Nusantara menggunakan metode forecasting. Nah, untuk kasusnya sendiri saya akan bacakan. CV Kopi Nusantara menjual kopi kemasan premium ke retail modern. Permintaan cenderung naik saat akhir tahun dan bulan puasa, namun tidak konsisten. Manajer operasional ingin lebih siap menghadapi fluktuasi ini. Nah, dari kasus CV Kopi Nusantara yang telah disebutkan, ditemukan beberapa data ataupun informasi mengenai keadaan yang dihadapi CV Kopi Nusantara. Yang pertama adalah penjualan produk. CV Kopi Nusantara melakukan penjualan produk kopi kemasan premium ke retail modern sehingga produk dijual dalam jumlah besar. Kedua, kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang dilakukan CV Kopi Nusantara adalah produksi produk yang banyak memerlukan bahan baku, mesin, dan penyimpanan yang berkapasitas besar dalam proses produksinya dikarenakan jumlah produk yang dijual sangatlah besar. Dan terakhir adalah waktu permintaan musiman, yang mana terdapat kecenderungan permintaan pada waktu tertentu, tepatnya saat akhir tahun dan bulan Ramadan, sehingga bentuk permintaan bersifat musiman. Dan selanjutnya dari kasus tersebut dapat disimpulkan terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh CV Kopi Nusantara. Yang pertama adalah permintaan produk, yaitu CV Nusantara harus memenuhi permintaan produk yang berfluktuasi dari retail modern dalam jumlah yang besar. Selanjutnya adalah kemampuan produksi, yang mana CV Kopi Nusantara harus memastikan bahan baku, mesin, penyimpanan dapat digunakan secara optimal. Dan terakhir, persediaan produk, yang mana CV Kopi Nusantara harus dapat memprediksi permintaan sehingga ketersediaan produk tidak kurang atau lebih besar dari permintaan. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, CV Kopi Nusantara dapat menerapkan suatu metode dalam manajemen operasional, yaitu metode forecasting, yang mana pengertiannya adalah suatu seni atau ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa yang akan datang, dan dalam prosesnya menggunakan data historis dari masa lalu untuk diproyeksikan ke masa yang akan datang dengan model matematika. Namun perlu digarisbawahi bahwa metode forecasting ini tidak dapat dengan pasti menebak apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, manfaat forecasting ini bagi CV Kopi Nusantara yang pertama adalah memprediksi permintaan. Nah, forecasting dapat memprediksi kapan permintaan produk akan naik atau turun di masa yang akan datang. Kemudian adalah prediksi kapasitas dari permintaan yang kita prediksi sebelumnya, maka kita dapat menyesuaikan kapasitas produksi mulai dari total produksi harian, kemudian kapasitas mesin, penyimpanan, dan juga bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Dan terakhir adalah ketersediaan produk. Nah, dari forecasting ini kita dapat memprediksi kapan permintaan akan naik dan turun, sehingga manajer operasional dapat memprediksi berapa jumlah produk yang harus diproduksi pada waktu tertentu, yang mana hal tersebut dapat menghindari ketersediaan produk antara kurang atau berlebih dari permintaan yang ada. Nah, selanjutnya untuk metode yang digunakan, metode forecasting yang digunakan untuk kasus CV Kopi Nusantara adalah seasonal method, yang mana teknik ini digunakan untuk memprediksi permintaan atau variabel lain yang menunjukkan pola teratur sepanjang tahun seperti penjualan, cuaca, atau perilaku konsumen, yang mana dalam kasus CV Nusantara pola teratur yang terjadi sepanjang tahun ini adalah perilaku konsumen yang suka menimbulkan permintaan menjadi lebih besar pada waktu bulan Ramadan dan akhir tahun, yang mana jika diproyeksikan dapat dilihat pada kurva gambaran permintaan produk CV Kopi Nusantara yang ada di layar, yang mana jika mengambil pada tahun 2024 kalendernya,
yang mana bulan Ramadan terjadi pada bulan Maret sampai April. Dapat dilihat bahwa kurva akan dari Februari akan meningkat pada bulan Maret dan April dan kemudian akan turun kembali ketika bulan Ramadan telah selesai, tepatnya pada bulan Mei, dan akan naik kembali pada November sampai ke Desember dikarenakan permintaan produk meningkat pada akhir tahun. Nah, untuk penerapannya sendiri di CV Kopi Nusantara, manajer operasional dapat menerapkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah mengambil data historis. Manajer operasional berkoordinasi dengan bagian pemasaran untuk dapat mengetahui total permintaan berdasarkan data masa lalu. Yang kedua, menghitung forecasting, yang mana tim manajemen operasional melakukan perhitungan data musiman yang telah diterima dari bagian pemasaran untuk memprediksi permintaan di masa depan. Dan terakhir, langkah yang perlu dilakukan oleh manajer operasional adalah tim manajemen operasional mendiskusikan hasil forecasting dan berkoordinasi dengan bagian produksi untuk menyesuaikan dan menerapkan hasil forecasting pada kegiatan produksi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, dari analisa dan penjelasan kasus CV Kopi Nusantara, kita dapat menyimpulkan bahwa forecasting diperlukan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang. Jika forecasting diterapkan oleh CV Kopi Nusantara, maka CV Kopi Nusantara akan lebih siap menghadapi fluktuasi permintaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.